Halo sahabat, pada video kali ini ada sebuah kisah inspiratif yang sangat menarik di mana seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dan dianggap pengemis sekarang sukses dan menjadi bos besar. Bagaimana kisahnya dan apa pelajaran yang dapat kita ambil? Simak sampai akhir agar kita dapat memahami dengan baik. Keterbatasan fisik bukan penghalang meraih kesuksesan. Paling tidak, itulah yang tercermin pada Sugimun, pemilik 3 unit toko elektronik Cahaya Baru. Suatu ketika, Sugimun pergi ke Solo untuk membeli mobil. Ketika akan masuk ke sebuah showroom mobil, seorang karyawan menghampirinya dan mengulurkan uang recehan kepadanya. Diperlakukan seperti itu, Sugimun segera menukas. "Oh, saya bukan pengemis, Mas. Saya cari mobil." Tentu saja si karyawan tersebut kaget dan cepat-cepat masuk ke dalam sambil menanggung malu. Menurut Sugimun, si karyawan mengira dirinya adalah seorang pengemis karena menggunakan kursi roda. "Waktu itu, sopir saya sudah duluan masuk showroom," kenang dari Sugimun tersenyum. Lelaki yang lahir pada tahun 1970 di Dusun Mojopuro, Magetan, Jawa Timur ini adalah pemilik toko elektronik Cahaya Baru di kota Trenggalek dan Magetan, Jawa Timur. Bagi orang Trenggalek, Magetan dan sekitarnya, toko itu sudah tidak asing lagi. Cahaya Baru dikenal sebagai toko elektronik yang cukup besar. Omsetnya sudah mencapai 150 juta per bulan. Sugimun memberi nama tokonya dengan Cahaya Baru, dengan dimaksudkan untuk mewakili sebuah harapan-harapan baru bagi diri dan keluarganya. Keberhasilan Sugimun seperti sekarang tidak lepas dari usaha dan doa ibunya. Maklum, selain sejak kecil cacat, Sugimun juga lahir dari keluarga miskin. Saking miskinnya, ia tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Sekolah TK saja tidak pernah, kenangnya. Perubahan kehidupan Sugimun berawal pada usia 19 tahun. Ketika itu, seorang aparat desa beberapa orang dari dinas sosial datang ke rumahnya. Mereka mengajak Sugimun mengikuti program penyantunan dan rehabilitasi sosial. Dengan penyandang cacat di Panti Sosial Bina Daksa atau PSDB Suryatama di Kota Bangil, Jawa Timur. Di tempat tersebut, Sugimun mengikuti bimbingan fisik, mental, serta pendidikan kejar paket A. Pada awalnya, saya merasa rendah diri karena semua teman saya penyandang cacat memiliki pendidikan formal mulai dari SD, SMP, bahkan ada yang lulus SMA. Kenangnya, sedangkan dirinya belum mengenal baca tulis. Namun karena tekadnya untuk bangkit dan tidak ingin bergantung pada orang lain, rasa rendah diri itu dibuangnya jauh-jauh. Di Suryatama, ia belajar keterampilan elektronik seperti radio, sound system, kipas angin, televisi, dan lain sebagainya. Setelah 2 tahun mengikuti program pelatihan, Sugimun kembali pulang ke kampung. Namun, ia tidak punya aktivitas di desanya. Akhirnya, ia mencoba mencari kerja di tempat usaha servis elektronik. Sayangnya, kebanyakan berujung pada penolakan. Mungkin mereka menilai saya tidak cukup mampu bekerja dengan baik karena kondisi fisik seperti ini, kenangnya. Yang menyedihkan, seringkali ia disangka pengemis saat melamar pekerjaan. Ia baru bisa bekerja tatkala seorang teman di Kediri
menerimanya sebagai karyawan di sebuah bengkel elektronik. Namun, karena suatu alasan, tidak sampai 1 tahun, ia memutuskan untuk pulang kampung. Ia pun mencoba melamar pekerjaan di kota kelahirannya. Lagi-lagi, ia kembali mendapatkan penolakan. Hal ini membuat saya pada kesimpulan bahwa saya harus membuka lapangan pekerjaan untuk bisa bekerja. Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit, serta pengalaman yang ditolak berkali-kali, membuat Sugimun bertekad berusaha sendiri. Berbekal restu dari sang ibu, pada tahun 1992, ia menjual perhiasan emas milik ibunya senilai Rp15.000. Uang tersebut sebagian ia pakai untuk menyewa lapak emperan pasar sayur Magetan. Di tempat yang kecil itu, ia membuka usaha jasa servis elektronik dan menjual isi korek api. Dengan perlengkapan seadanya, setiap hari ia melayani pelanggannya. Untuk menjalankan usahanya, Sugimun harus berjuang keras. Betapa tidak, jarak perjalanan dari rumah ke tempat usahanya sangatlah jauh. Dari desanya yang terpencil, ia harus berjuang menempuh jarak 1 kilometer untuk menuju ke tempat mangkal angkutan umum yang akan membawanya ke kiosnya. Belum lagi jarak menuju pasar sayur, ditambah lagi naik turun angkutan umum. Bagi orang fisiknya normal, hal itu bukanlah masalah. Namun bagi Sugimun yang kakinya layuh atau lumpuh akibat polio terasa berat. Usahanya itu juga terkadang ramai, terkadang sepi. Namun saya tetap yakin Allah Maha Adil, pengasih dan pemurah. Dengan penuh ketelatenan dan kesungguhan, Sugimun berusaha meraih kepercayaan para pelanggan. Terutama dalam menepati janji, ia berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ia juga tidak pelit menjelaskan kepada pelanggannya tentang kerusakan dan onderdil yang harus dibutuhkan, termasuk harga dan kualitas onderdil yang bervariasi. Ternyata dengan cara seperti itu, kepercayaan bisa didapat. Pungkasnya, kiosnya semakin sering dikunjungi orang, berarti kebutuhan akan onderdil elektronik juga meningkat. Peluang inilah yang ia baca. Ia mulai menyisihkan uangnya untuk modal pembelian onderdil. Sedikit demi sedikit, ia juga melengkapi kiosnya dengan barang elektronik. Karena semakin lama barangnya kian banyak, akhirnya ia memberanikan diri membeli toko. Alhamdulillah ramai. Kini ia telah memiliki 3 unit toko. Meski kini menjadi orang sukses, Sugimun tidak lupa terhadap keluarganya. Sebagai anak tertua dari 8 saudara, ia merasa bertanggung jawab atas berlangsungan pendidikan adik-adiknya. Oleh karenanya, sebagian rezekinya ia gunakan untuk membantu biaya pendidikan 3 orang adiknya. Ia mengajak mereka untuk membantu menjalankan toko elektroniknya. Ia berharap agar kelak saudara-saudaranya yang lain mampu mandiri. Saya bahagia bisa menyekolahkan ketiga adik saya hingga tamat SMU. Kebahagiaannya semakin lengkap ketika ia menemukan jodohnya yang bernama Nur Siam. Perempuan yang ia nikahi itu kini memberinya 3 orang anak. Selain itu, Sugimun juga membantu orang-orang di daerah sekitarnya. Ia tidak membantu dalam bentuk uang, melainkan berupa pemberian kesempatan pendidikan dan keterampilan. Ia membina beberapa yatim dan anak cacat,
agar memiliki berbagai keterampilan yang berguna bagi masa depan mereka kelak. Pengalaman masa lalu membuat saya sadar bahwa pendidikan dan keterampilan sangat berguna bagi orang-orang seperti saya. Katanya sambil tersenyum. Ada 3 anak yatim cacat yang kini ia asuh. Tidak banyak memang, tapi paling tidak ia telah berbuat sesuatu untuk sesamanya. Satu hal yang ia syukuri, ia hanya cacat fisik, bukan cacat rohani. Cacat fisik yang ia alami tidak membuatnya jatuh terpuruk berharap belas kasih orang lain, melainkan sebagai pelucut semangat untuk mencapai cita-cita mandiri. Kini, meski ia secara fisik tidak sempurna, tetapi ia mampu berbuat lebih, melebihi dari apa yang bisa dilakukan oleh orang normal. Ini semua rahasia Allah, bahwa orang cacat seperti saya diberi kemampuan untuk membantu orang lain. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kesuksesan akan diraih ketika kita selalu berusaha untuk meraihnya. Jika gagal, jangan menyerah dan terus bangkit. Jangan lupa berikan like untuk video ini dan komentar positif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.